Teman-teman, saat ini saya sedang ingin berbagi informasi atau berbagi pengalaman. Jadi komponen motor saya itu habis diganti gara-gara BBM tercampur dengan air dan akhirnya saya mengganti. Ini namanya rotak. Ya, ini namanya rotak. Rotak ini tertempel di full pump. Full pump itu adalah saringan bensin. Itu di dalamnya itu seperti ini dan di bawah dari ini adalah pampers atau saringan BBM. Jadi saya sudah 2 kali melakukan penggantian karena di awal itu motor aman-aman, namun setelah istri menggunakan BBM di pom bensin dan pada akhirnya terkotok-kotok dan keesokan harinya saya ganti di dealer resmi, di bengkel resmi ya. Setelah itu keluar aman. Namun di keesokan harinya istri mengisi lagi BBM SPBU ya, dan pada akhirnya terkentok-kentok lagi. 7 hari kemudian saya kembali ganti baru-baru. Ini saya ganti di bengkel manual, di bengkel biasa, bukan di dealer resmi. Saya ganti dan harganya ini karena punya saya itu Vario 150, harganya di atas 200 saya beli ini ya. Itu pun saya ganti sendiri. Jadi teman-teman bisa mengganti juga sendiri. Kalau 125 Vario 125 itu harganya di atas 100.000 kayaknya teman-teman. Yang jelasnya harganya seperti itulah, bayangan harga ya. Mungkin ada yang lebih rendah lagi. Setelah saya ganti tadi, ternyata ininya memang yang bermasalah. Terus pampersnya saya tidak ganti karena masih terlihat putih, masih terlihat bagus. Dan pampers itu bisa kita bersihkan menggunakan kompresor, kita tiup supaya kotorannya keluar. Kita masukkan lagi ke dalam bensin yang sudah kita saring sebelumnya dan kita semprot, akhirnya keluar kotorannya. Dan kalau masih bisa digunakan, kita gunakan. Setelah saya ganti, saya coba untuk tekanannya masih kurang dan saya ganti busi. Ini businya sudah suap juga, sudah kalah ya. Setelah saya ganti, saya coba lagi untuk tekanannya sudah di atas 40. Awalnya saya kontak itu atau on off kan, on masih naik di 40, sebelumnya itu dibawa dari 40. Dan saya nyatakan itu kondisi normal untuk motor injeksi teman-teman. Jadi untuk membuka saringan teman-teman, ingat ya, ada 3 komponen yang kita perlu ganti. Sebenarnya ada 4. Komponen pertama itu kita ganti namanya pampers. Pampers itu penyaring BBM masuk ke full pump. Terus yang kedua kita ganti yang namanya ini. Ini namanya rotak. Dan ini busi. Kita ganti juga busi. Dan yang keempat itu bisa kita mengganti secara keseluruhan yang namanya full pump. Itu harganya kalau full pump itu di atas 500.000. Lumayan ya. Dibanding kita mengganti ini dengan pampers itu, kita cuma mati di sekitaran 300.000. Jadi pilihannya ada sama teman-teman sendiri. Sebelum mengganti secara keseluruhan, sekali lagi saya bilang ganti busi dulu. Dan belum normal, silakan ganti bagian rotak dengan pampers. Setelah tidak mau juga, silakan diganti secara keseluruhan untuk full pumpnya atau saringan bensin yang menempel di atas tangki. Jadi teman-teman yang ingin mengganti ataupun ada dana lebih, silakan ganti secara keseluruhan. Tapi sebelum diganti secara keseluruhan full pumpnya, ganti businya dulu, siapa tahu karena pengaruh busi ya. Kita juga tidak bisa salahkan dulu masalah BBM karena belakangan ini tercampur dengan air katanya, atau seperti apalah, saya kurang paham. Yang jelas saya dari dealer mengatakan bahwa ini motor Anda murni tercampur dengan air BBM-nya, dan pada akhirnya waktu itu tanggal 29 Maret 2025 saya ganti full pump dengan pampers dan bagus, normal kembali. Teman-teman sebenarnya bisa mengganti sendiri di rumah dengan cara nah di sini ya, rotaknya itu berada di dalam sini. Ini motor Vario 125. Untuk pampersnya ini sudah dibersihkan ya, sudah dibersihkan, tapi tetap berebet seperti itu karena di sini tekanannya udah sangat lemah ya, cuma di bawah 20 PSI.
hanya separuhnya dari standarnya. Baik, ini bukanya mudah, kita lepas dulu kancingnya ini kita congkel ya, hati-hati mudah patah ya. Putar ke arah kanan kok kiri. Nah, putar kanan seperti ini. Ini ada orangnya, kita lepas dulu. Lalu di sini ada 4 pin kabel. Ini hitam dari negatif protak, selanjutnya merah positif protak ya ini ya. Dan ingat, sebelum membuka mending teman-teman foto dulu ya. Kalau bikin sendiri atau buat sendiri di rumah, foto aja dulu. Kong lihat ini DP positif, negatif, DP tata letak untuk kabelnya. Karena kalau salah kabel bahaya, bisa korslet atau tidak menyala. Kalau tidak menyala masih bagus, tapi kalau korslet sudah ganti DP sel seluruhnya. Kalau kita sih kita foto dulu, habis itu kita pasang dan alhamdulillah bagus sampai saat ini. Oke, setelah terbuka seperti ini, selanjutnya kita buka kancingnya. Untuk membuka kancingnya di sini ada 4 kancingnya ya. Kita congkel seperti ini. Bareng-bareng ya keempat-empatnya. Kalau nggak bareng nggak bisa. Udah terbuka. Ini lepas ya, kita pasang kembali di sini. Untuk rotaknya seperti ini ya. Ada orangnya, ini harus kita ganti ya rotaknya karena tekanannya sudah sangat lemah. Tadi udah coba dibersihkan, tidak bisa. Baik, selanjutnya kita ganti yang baru ya. Ini saya menggunakan merek NPP. Harganya 100.000 lebih lah. Untuk yang merah positif, ada tulisannya ya, positif negatif. Yang hitam negatif seperti ini. Nah, kita masukkan, ini kita tekuk seperti ini. Kita posisikan kembali seperti awal tadi ya. Kita masukin di sini dulu. Ada o-ringnya ya, kita pasang dulu o-ringnya. Long o-ringnya ya. Ini soalnya bawaannya bit lebarnya atau diameternya ini saya ganti yang bawaan NPP-nya, o-ringnya. Ini di bagian sini positif, ada negatif, dan ini nantinya dibuka. Ini pas di bagian yang paling dalam, bukan yang ada sama dengan kipas, bukan. Ini yang paling dalam. Ingat ya teman-teman, ini yang paling dalam, ini DP lubang ini. Di sini terang colok masuk ke dalam. Kita pasang, kita masukkan seperti ini dulu ya. Nah, sampai masuk kita pasin aja dudukannya, lalu kita tekan sampai masuk o-ringnya tadi ya. Masuk seperti itu. Selanjutnya ini tinggal kita tancapin lagi. Yang pertama ini hitam ya, hitam dari rotak tadi. Yang satunya merah di sini. Ini harus kita tekan sampai mepet atau sampai mentok ya. Nah, mentok seperti ini biar kenceng ya. Selanjutnya kita pasang pelampung bensinnya. Untuk pelampungnya, lubangnya kita pasin aja di sini ya tuh. Kelihatan kan lubangnya di sini. Nah, oh di sini. Nah, pasin seperti ini ya. Pasin lubangnya ini. Tinggal kita tekan, nanti ngancing sendiri nih. Tuh. Udah ngancing sendiri ya. Selanjutnya kita pasang kembali kabelnya. Untuk yang di sini hitam lagi ya. Tadi kan posisinya hitam merah, hitam merah. Terus yang ini satunya coklat atau pink ini. Kita tekan biar masuknya kenceng. Baik, selanjutnya di sini ada o-ringnya juga, jangan sampai lupa biar tidak bocor ya nanti. Lalu kita pasang
pempesnya. Buat teman-teman yang bongkar rotak ya, ini harus dibersihkan. Ini sudah saya bersihkan ya. Membersihkannya bisa menggunakan bensin, bisa juga menggunakan karboliner. Sebaiknya di sini ditiup menggunakan angin kompresor ya, karena nanti kotorannya akan keluar melalui pori-pori di filter ini. Selanjutnya kita pasang kembali seperti tadi, kebalikannya membuka ya, kita tekan putar ke arah tadi kanan, sekarang kiri sampai ngancing seperti itu. Udah selesai ya, cukup mudah banget dan cepat. Ini kita pasang dulu orangnya, ada dua ya. Ini orang yang di atas, karena di bagian luar ini. Yang satu orangnya di bagian bawahnya. Nanti ini orangnya kita taruh di sana aja ya, di bagian dudukannya sana. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita pasang kembali. Tinggal kita masukkan aja pelampungnya dulu ya. Kita pasang seperti ini dan kita baut secara menyilang ya, atau satu-satu berurutan nggak masalah, sedikit-sedikit bautnya biar apa, nanti nekannya bareng. Kalau nekannya bareng nanti tidak bocor orangnya ini, seperti itu. Baik, selesai, kita pasang lagi soketnya. Kita pasang juga selangnya ya. Coba langsung kita tes ya. Rotak yang normal sudah saya bilang ya tadi, di angka sekitar 40 PSI sampai 42. Kontak on. Nah, langsung kan di angka 40 PSI. Kontak on. Tuh. 40. Normal loh ini. 40 dia. Setelah saya coba, tekanannya itu sebelumnya di bawah 40, dan setelah saya pasang secara keseluruhan dan busi juga saya ganti, ya alhamdulillah akhirnya tekanannya sudah di atas 40 ataupun 40 lebih sedikit, itu sudah termasuk normal. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa ada seperti ini. Ini saya gunakan supaya pengganti mic. Kalau saya tidak gunakan ini, suara saya tidak jelas. Saya coba ya teman-teman. Akan jelaskan, makanya saya gunakan ini. Nah, seperti ini. Itu pun ini menggunakan headset. Jadi headset ini bisa berfungsi sebagai mic ya teman-teman. Sebab teman-teman mau bikin video juga, headset bisa digunakan sebagai mic. Oke, dan muka saya juga yang mungkin kenal dengan saya, ini muka saya juga cuman pakai efek ya, tidak sesuai dengan hasilnya. Soalnya kalau kita pakai wajah asli kon tanpa efek begini, kita sendiri malu lihat tapi muka. Oke, jadi fenomenal yang terjadi saat ini itu di kota Manado dan sekitarnya. Di bagian Minahasa Selatan juga ada beberapa yang mengeluh untuk BBM tercampur dengan air. Tapi orang cerita masalah di Manado, karena pada hari ini tanggal 7 April 2025 baru saja juga ditemukan ada seorang konsumen yang membeli BBM menggunakan motornya, kemudian disaling dari tangkinya, diisap, dan ternyata tercampur dengan air. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, teman-teman bisa melihat videonya sendiri. Itu dia beli di SPBU mana. Jadi kesimpulannya teman-teman, awalnya saya berpikir itu BBM itu tercampur air karena dampak dari banjir yang terjadi di kota Manado beberapa waktu yang lalu ya. Dan memang tidak keseluruhan, tapi ada beberapa SPBU juga yang katanya tercampur dengan air. Kemudian saya simpulkan mungkin yang bagian-bagian dataran rendah ya. Namun belum lama ini terjadi juga di bagian SPBU di dataran tinggi. Jadi ini entah dari SPBU sendiri atau dari Depot Bitung, entahlah. Pokoknya orang so tahu DP objek. Saya itu awalnya berpikir bahwa SPBU yang tercemar dengan entah PC ataupun air itu karena terdampak banjir beberapa waktu lalu. Namun istri itu menggunakan BBM lagi melalui pom bensin yang sama sekali waktu itu tidak terdampak banjir, namun terkena juga, pulang terkotok-kotok. Dan ini kali keduanya saya mengganti
rotak dan DP Pampers sekaligus saya ganti dengan busi. Jadi teman-teman, saya tidak bisa simpulkan SPBU mana yang tercemar atau terdampak dengan air ataupun PC. Teman-teman bisa menilai sendiri ataupun bisa berspekulasi sendiri. Teman-teman yang ingin mengganti atau motornya dalam keadaan yang seperti saya katakan sebelumnya, terkotok-kotok, terkentok-kentok, dan gasnya tidak mau naik ataupun naik tapi tidak span begitu seperti dengan dalam keadaan normal, mending saya sarankan kepada teman ganti busi dulu sebelum mengganti full pump ataupun mengganti rotak dan Pampers. Ganti businya dulu sebelum mengganti rotak dengan Pampers ataupun secara keseluruhan. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan pihak yang bersangkutan ataupun objek yang kita telah ketahui sebenarnya, tapi kurangnya bukti bahwa benar-benar ini dari SPBU kah atau mungkin dari Depot Bitung, saya kurang tahu. Yang jelasnya torang tahu sendiri, dan mudah-mudahan pihak berwajib, terlebih untuk torampe bos-bos wakil rakyat yang duduk di DPRD provinsi maupun kota Manado ataupun kabupaten kota lainnya, bisa membantu orang yang dalam keadaan seperti ini, karena tahu kan masalah ekonomi saat ini agak sulit ya. Oke, demikian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan, dan silakan dibagikan, siapa tahu ada teman-teman yang lain juga yang membutuhkan dengan hal yang sama sebelum mengganti beberapa komponen lainnya ya. Ingat yang saya sebutkan tadi, busi dulu sebelum mengganti yang lain. Oke, terima kasih.